Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru, pada postingan ini cara mudah akan mempraktekkan bagaimana cara mengisi SKP di SKP tahun 2021 dengan 2 periode. Bagaimana biasa, setelah sobat guru mempunyai aplikasi seperti ini saya gunakan yang punyanya SMP Negeri 1 Atap Pejukutan ya. Langkah awal ini setting dulu ya, setting, pilih guru kelas atau guru mapel. Kalau sahabat memang guru BK ya pilih yang di bawah. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk tugas tambahan ini sebenarnya saya sarankan tidak usah diisi ya, karena kalau sobat mengisi dengan tugas tambahan itu angka kredit juga tidak bertambah, hanya terpisah, nanti sebagian di guru, sebagian masuk di tugas tambahan. Nah itu juga mengakibatkan sobat mempunyai kerjaan tambahan gitu ya, membuat PK misalkan PK kepala sekolahnya, PK wakil kepala sekolahnya, padahal angka kreditnya tidak bertambah. Maka saya kalau kawan-kawan bertanya apakah ini perlu kita isi, sebaiknya nggak usah untuk kita membuat SKP untuk kenaikan pangkat ya, untuk kenaikan pangkat yang memang rencana nanti digunakan untuk kenaikan pangkat, jadi nggak usah diisi. Kemudian setelah itu untuk pangkat dan golongannya ini dipilih. Ini penting untuk disetting benar ya, misalkan sekarang golongannya 3D ya, pilih 3D ya, karena nanti akan berpengaruh dengan nilai PK-nya ya, nilai PK per tahunnya. Kemudian ini jasa yang dimiliki sekarang, misalkan S1 atau D4. Nah ini settingannya tetap ya, 2440, ini juga sama 150 250, ini 100 100, yang ini 100 100. Nah kalau sudah diisi seperti ini, baru kita buat yang ini periode Januari Juni. Ini tidak lama lagi kita diminta ini ya untuk pengukurannya. Kita klik di sini. Nah di bagian ini kita tulis nama pejabat penilai. Pejabat penilai itu umumnya adalah kepala sekolah ya, kepala sekolah biasanya, atau bagi yang kepala sekolahnya belum negeri biasanya pengawas. Nah ini ya, tulis nama, ini kasih NIP-nya jangan lupa dikasih spasi supaya nggak muncul tulisan error. Kemudian ininya ditulis juga manual, jabatannya kepala sekolah atau kepala madrasah. Ini unit kerjanya. Nah, umumnya sih ditulis ke nama sekolah ya, tapi ada juga di daerah lain itu yang ditulis adalah dinas pendidikannya, tidak ada masalah ya. Nah kemudian di bagian sini ini adalah data kita. Data kita, anggaplah umpamanya di sini ditulis namanya Budiono. Nah, SPD misalkan ya. Nah, seperti itu. NIP-nya juga sama, ditulis, dikasih jeda di sini ya nih. Sejarah supaya nggak muncul error. Nah, yang ini otomatis, tidak bisa diganti. Kalau mau ganti yang ini, sobat harus kembali. Ini kan 3D, misalkan kok 3D di sini. Saya kan 3A, maka settingnya yang di sini, yang di depan ini. Nah, gantinya di sini, nggak bisa di dalam tadi ya, nggak bisa. Nah, kemudian yang ini diisi manual. Misalkan dia jabatannya kalau 3D itu misalkan guru muda, di sininya misalkan guru matematika kan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini unit kerjanya. Nah, diisi nama sekolah kita ya. Nah, tiap-tiap sekolah tentunya berbeda-beda kan. Nah, kemudian di bagian ini kan isinya banyak. Ini sebenarnya Bapak Ibu ya, ini isinya banyak. Ini kita bisa blok. Kita bisa keluarkan dengan cara diblok aja dari sini. Nah, baru klik kanan. Klik kanan, unhide. Nah, muncul ini. Tuh. Ada pendidikan. Nah, misalkan pendidikannya mau ditambah ya ditulis di sini. Jadikan angka 1. Muncul ya kan? Nah, kalau enggak ya dinolkan. Tapi nanti kalau ini ada yang 00 karena tidak dipakai, itu sobat harus sembunyikan, tidak boleh dimunculkan. Nah, anggaplah umpamanya ini kita nggak ada penambahan gelar ijazah ya, maka disembunyikan di sini. Sebaiknya disembunyikan. Nah, di blok.
Ngebloknya dari sini ya, jangan diblok di sini, tapi diklik yang sini, nih tanda panah hitam nih. Nah, baru klik kanan, baru hide, nah atau hide ya. Ini masih muncul satu, sembunyikan juga. Nah, kemudian ini otomatis 19,50 atau 19,5 ini otomatis nilai PK-nya ya. Nah, kemudian tugas-tugas tambahan seperti ini tidak perlu diisi sebenarnya ya. Kalau diisi itu akan mengurangi angka kredit kita. Misalkan ada tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah. Nah, ini belum disetting di depan tadi ya. Sini misalkan wakil kepala sekolah. Nah, dia memang muncul 9,75, tapi ini kan kurang, ya kan? Jadi tidak ada gunanya ini. Jadi kalau saya menyarankan untuk kenaikan memang SKP untuk kenaikan pangkat tidak usah diisi tugas tambahan. Dan juga orang BKD atau BKN itu yang mau dinaikkan pangkatnya itu gurunya, bukan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Jadi tidak perlu dimasukkan supaya bulat angka kreditnya di sini. Karena di BKD atau BKN itu ngertinya guru saja yang naik pangkat, kalau yang ininya nggak ikut, maka ini nolkan saja ya. Nolkan, ini kosongkan. Nah, supaya nilainya angka kreditnya terkumpul di sini semua. Nah, karena nggak dipakai, ya ini disembunyikan saja, di blok, sembunyikan. Tahait. Nah, seperti ini. Bagaimana Pak kalau tanpa tugas tambahan itu jamnya kurang dari 24 yang ini? Makanya di sini dipulkan aja 24. Dianggap sudah terpenuhi dengan tugas tambahan tadi. Misalkan saya waka 12 saja Pak, sisanya 12, ya sudah sininya 24, sininya guru kelas, sininya pulkan 24. Nanti kalau dicek, loh kok cuma 12, kan ada tugas tambahannya tadi. Nah, seperti itu penjelasannya ya. Nah, ini kadang cuma muncul seperti ini kan. Nah, ini satu. Nah, kalau umpamanya jamnya lebih dari 80 itu baru 2. Kalau masih 80 itu masih 1 nilainya. Kecuali lebih dari 80 jam, misalkan 81 baru nilainya 2. Nah, ini kita ganti angka 1. Nah, 2 kan? Nah, kalau memang ada yang diisi hanya ini, jangan yang di sini, ini tidak bisa diisi, otomatis. Nah, bisa kan Bapak Ibu ya? Ini kalau nggak dipakai kasih 0. Nah, kemudian kalau umpamanya ada punya ini 2, ya berarti yang di sini kasih 2 seperti ini. Nah, otomatis dia ininya 100, ininya 6 bulan ya. Nah, yang nggak dipakai itu kita sembunyikan. Ini kita sembunyikan, kita blok, sembunyikan. Nah, di bagian publikasi ilmiah ini juga banyak. Ini kan cuma muncul 2, ini padahal banyak sekali. Nah, klik kanan, unhide. Nah, nih isinya banyak betul. Kita pilihin aja yang mana yang kita isi. Kebetulan ini ada ini kan, hanya 2. Nih, maka ya kita munculkan 2, yang lainnya nggak usah. Nah, kalau nggak dipakai berarti kita sembunyikan. Nih, kita sembunyikan. Kita hide, yang ini juga nggak dipakai, sembunyikan. Oh, ini dipakai 1, berarti ini yang disembunyikan. Nah, seperti ini, klik kanan hide. Ini juga sembunyikan. Pokoknya yang muncul itu harus ada nilainya, yang nggak ada nilainya nggak usah dimunculkan, supaya tim penilai itu tidak bingung ini yang mana ini yang mau dinilai kok 00 aja. Nah, takutnya kelewatan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kan rapi juga ya. Selain rapi, hemat kertasnya. Nah, termasuk di unsur penunjang. Unsur penunjang ini banyak ini. Banyak. Blok aja kalau mau lihat. Tuh. Nah. Banyak kan? Unsur penunjangnya. Nih. Mana tadi? Unhide. Nah, nih. Dapat gelar, tidak sesuai ijazahnya, tidak linear kan, nih membimbing ekstra banyak ini. Nah, tapi kalau umpamanya nggak terisi, yang 00-nya disembunyikan ya.
munculkanlah yang ada nilainya saja seperti ini. Nah, ini untuk guru, kepala sekolah, waka, dan lain sebagainya. Kalau mau naik pangkat, kembali ke SKP ini, SKP guru. Jadi tugasnya sebagai kepala sekolah ya masuk di sini sesuai pangkat jabatannya. Merencanakan pembelajaran, mengevaluasi. Ini manajemen manajerial ya di sini juga ya. Cuma bedanya enggak mengajar, tapi melakukan pemantauannya. Tapi angka kreditnya ikut angka kredit guru ya. Nah, seperti ini. Di sininya disesuaikan perencanaan di Januari. Nah, setelah itu nanti di bulan ini ya, di bulan Juni kita pengukuran. Nah, diukur, masukkan nilainya harus sama ya. Ini kalau melaksanakan. Nah, untuk khusus di bagian nilai mutu ini usahakan nilainya di atas 85 ya. Di bagian ini. Paling kecil 85 lah ya. Jangan di bawah 85. Nah, usahakan nilai ini sama angka kreditnya. Jangan lebih, jangan kurang ya. Itu nanti mempengaruhi daripada nilai SKP kita. Ingat tanggalnya mulai tanggal 2 sampai 30 Juni pengukurannya, periodenya ya. Nah, kemudian kita masuk ke DP3. Di DP3 Januari Juni, ingat ini masih pola lama. Pola lama masih ada integritas sama disiplin. Nah, aturannya begitu. Nanti di periode Juli Desember baru nggak ada. Nah, ya diganti dengan inisiatif kerja. Tapi itu nantilah. Dari sini dulu ya, sini. Nah, kemudian ini nilainya. Ini diisi nilainya kalau bisa tiap tahun meningkat. Nah, dibuat ini sudah otomatis, ini juga otomatis. Nah, tinggal ini atasan pejabat penilainya. Diisi di sini. Tanggalnya sesuaikan 31 Juni. 1 Juli, 5 Juli. Sudah disetting ya, tinggal mengikuti saja. Nah, selanjutnya setelah ini diisi baru ke prestasi kerja. Nah, prestasi kerja otomatis dia ya, ini otomatis, tidak usah diapa-apain. Nah, yang ini juga sama, dia otomatis. Nah, nilai SKP ini juga otomatis, perilaku kerja juga otomatis, yang ini juga otomatis. Nah, untuk datanya ini nah A16 berarti dia di sini mengganti nama kota. Di A16 berarti di sini. Nah, mana nih? A sama dengan 16 ya. Nih, A16. Mana? Sini ya. Nah, ini kita ganti. Kita ganti datanya. Nah, kan? Jadi ada datanya di sini. Jadi di sini ada tulisan kota bangunnya, tapi warnanya putih. Jadi kalau mau ganti misalkan ini kotanya ini adalah Surabaya, misalkan. Surabaya. Nah, di sini ngetiknya. Tuh. Ini kadang-kadang teman-teman bingung di mana gantinya ini. Nah, karena tidak melihat tutorial ini. Nah, di sini ya. Ketik tadi kan apa? Kota bangun. Nih. Nah, berubah kan? Nah, ininya sudah otomatis. Nah, jadi sudah seperti ini ya, sudah jadi. Nah, demikianlah sahabat sekalian untuk tutorial pengisian SKP Januari Juni ya tahun 2021. Yang ini nanti kita buatkan tutorialnya menyusul ya. Jadi itu tadi penjelasan seputar cara pengisian SKP Januari Juni. Mudah-mudahan bisa mempermudah kawan-kawan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau ada pertanyaan boleh komen ya, atau chatting lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.